Sebentar, nanti, masih ada waktu. Merupakan kata yang hampir setiap waktu kita terpikirkan dikala kita mendapatkan sebuah pekerjaan yang harus kita lakukan. Nah, kata tersebut keluar dari mulut kita atau mungkin masih di dalam pikiran kita karena kita malas untuk melakukan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita. Nah, kata-kata tersebut memang terbesit secara langsung di pikiran kita karena memang refleks saat kita mendapatkan informasi mengenai tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada kita, kita akan refleks, alah, masih bisa dikerjakan nanti. Waktu masih banyak, satu hari ada 24 jam. Waktu kita yang kita miliki di satu hari itu, mungkin hanya beberapa persen saja kita menggunakan waktu untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada kita. Nah, di sini siapa yang masih suka untuk menunda-nunda pekerjaan? Berapa lama waktu yang sudah kita gunakan untuk menunda-nunda pekerjaan atau tugas kita? Mungkin jika sudah ditotal, bisa jadi sudah selama 1 tahun lebih jika digenapkan, bisa jadi. Contohkanlah ada tugas kampus, tapi kita menunda-nunda karena kita ngerasa bahwa masih banyak waktu yang masih bisa kita gunakan. Alah, masih lama deadline-nya. Kerjaan besok juga bakal tetap selesai kan? Masih 6 jam lagi, 3 jam, 2 jam. Tiba-tiba tersisa 1 jam. Dor. Kita suka banget untuk menunda-nunda pekerjaan. Atau mungkin hanya aku saja? Tidak tahu. Inilah yang biasa disebut dengan procrastinating. Atau biasa kita sebut juga dengan menunda-nunda. Banyak alasan kita suka menunda-nunda. Mungkin terbesit sering kita menunda-nunda karena kita malas. Kita lebih memilih untuk rebahan, scrolling sosial media mungkin, ataukah bermain game. Atau kan mungkin juga membaca komik, baca novel, yang selebihnya tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita. Nah, salah satu alasan yang sering kita terpikirkan, tidak lain tidak bukan adalah malas. Kita sering banget menyepelekan pekerjaan atau tugas. Padahal hal itulah yang bikin kita untuk sulit berkembang. Jadi kita mungkin hanya akan stuck di titik tertentu saja. Akan tetapi, karena kita menunda pekerjaan, kita akan sulit untuk semakin berkembang. Nah, berdasarkan Psychological Science Organization, true procrastinating is a complicated failure of self-regulation. Atau berarti, penundaan yang sebenarnya adalah kegagalan pengaturan diri yang rumit. Nah, berdasarkan Research and Teaching in Developmental Foundation dari The Micro Center, bagi kebanyakan orang, penundaan apapun yang mereka katakan, itu bukan berarti mereka itu bermalas-malasan. Karena faktanya, ketika kita menunda-nunda, kita sering bekerja keras dalam jangka waktu yang lama sebelum tenggat waktu atau deadline kita. Dengan menunda-nunda, kita dapat terdorong untuk bersikap kritis dan reflektif. Lalu sebenarnya kita melakukannya karena apa? Procrastination itu berarti menunda-nunda pekerjaan atau tugas. Yang sebenarnya kita sendiri itu sadar kalau kita menunda hal itu akan memberikan kerumitan bagi diri kita sendiri untuk menyelesaikan atau menjalankan pekerjaan itu. Jadi sebenarnya kita sendiri itu sadar kalau kita menunda pekerjaan atau tugas, itu akan dapat membebani diri kita sendiri. Dapat membuat diri kita semakin rumit sendiri. Ketika kita mulai menunda-nunda, kita tahu kita itu kemungkinan malas. Ketika kita hanya rebahan, ketika kita hanya scrolling sosial media, ketika kita tidak mau mulai mengerjakan atau menyisir pekerjaan kita akan mendapatkan kerumitan. Nah, kita bakal mendapatkan waktu yang relatif lebih sedikit dibandingkan dengan awalnya pekerjaan atau tugas yang diberikan kepada kita.
kita bakal kurang lebih maksimal untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Karena ya waktunya lebih sedikit, waktu yang relatif mungkin lebih lama, lebih panjang, yang dapat kita gunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan atau tugas dengan maksimal, malah kita gunakan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau tugas tersebut. Sehingga tentu saja waktu yang didapatkan relatif lebih sedikit, sehingga kurang maksimal. Yang seharusnya kita kerjakan tugas atau pekerjaan tersebut itu dapat lebih maksimal, dapat mendapatkan kualitas yang lebih baik. Akan tetapi karena hal itu terkesan hanya seadanya saja. Seperti yang penting selesailah gitu kebanyakannya. Nah, ada juga sebutan bagi seseorang yang mengerjakan pekerjaan di titik-titik terakhir, di detik-detik waktu deadline atau waktu tenggat. Nah, kita bisa sebut biasanya itu adalah deadliner. Waktu kurang dari 3 jam, 2 jam, 1 jam, atau bahkan setengah jam baru menyelesaikan tugas atau bahkan baru memulai untuk mengerjakan pekerjaan atau tugas tersebut. Nah, hal itu bikin kita mendapatkan tekanan untuk mengerjakannya. Ya, karena kita diburu waktu, ya kan? Jika ada tekanan waktu deadline, kita semakin produktif, kata sebagian orang. Mungkin bagi sebagian orang tersebut itu sangat relate, sangat bagi dia benar gitu. Benar-benar berpengaruh gitu. Akan tetapi bagi sebagian orang lain, belum tentu. Bisa jadi malah membuat pekerjaannya itu lebih tidak teratur. Dan terkesan nanti hasilnya akan seadanya saja. Nah, pekerjaan yang seharusnya dapat kita lakukan dengan baik, dengan kualitas yang baik tentunya, dengan hasil yang maksimal, jadinya tidak dapat diselesaikan dengan baik. Mungkin karena waktu yang tidak cukup, dikejar waktu deadline, atau waktu tenggat. Misalkan nih, kamu mendapatkan tugas kuliah. Untuk mengumpulkan tugasnya itu masih ada tenggat waktu besok atau 1 hari. Akan tetapi kamu merasa bahwa tugas itu bisa dikerjakan besok kah? Hingga akhirnya besok berpikiran lagi, masih bisa dikerjakan nanti. Mungkin tenggat waktunya 23.59 malam hari. Masih bisa dikerjakan nanti, masih sore hari, masih bisa tidur mungkin. Nah, kamu alih-alih mengerjakan tugas tersebut, malah main sosial media, rebahan, dan sebagainya. Tiba-tiba tidak terasa kamu udah menggunakan waktu selama 6 jam untuk hal itu, yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan tersebut. Dan tiba-tiba waktu tenggat tugas tersisa 1 jam. Wah, akhirnya kamu kehilangan waktu yang sebenarnya bisa kamu gunakan untuk mencari jawaban yang tepat, seperti bertanya pada teman yang lebih paham mungkin, atau mengerjakannya lebih baik lagi, perbanyak referensi, dan ya masih banyak cara lah untuk mendapatkan hasil yang maksimal untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan kepada kita. Hingga akhirnya tugas yang dikerjakan seakan seadanya saja, kurang maksimal. Hal tersebut memang hanya akan merumitkan diri kita sendiri. Nah, tidak menutup kemungkinan kita juga dapat merasakan rasa penyesalan karena tidak mengerjakannya dengan maksimal. Karena bisa jadi tugas yang diberikan kepada kita itu hanya 1 kali saja. Mengapa sih kita begitu sulit untuk berhenti melakukannya? Nah, menurut ahli, kita sebenarnya terjebak dalam sebuah spiral yang berujung pada penundaan lain. Seperti 1 hari berubah menjadi 1 minggu, 1 minggu berubah menjadi 1 bulan, hingga akhirnya 1 bulan berubah menjadi 1 tahun. Itu adalah waktu yang kemungkinan kita gunakan untuk menunda-nunda selama hidup kita. Nah, banyak penyebab terjadinya fenomena psikologi ini dalam berbagai faktor. Seperti yang pertama, itu adalah pengendalian diri dan motivasi. Seperti saat kita menunda pekerjaan, kita terpikir bahwa saya tidak termotivasi untuk melakukan itu. Saya kurang termotivasi untuk melakukan pekerjaan itu. Saya kurang termotivasi untuk mulai mengerjakan dan menyicil pekerjaan itu. Motivasi seseorang kerap meningkat seiring dengan semakin dekatnya waktu tenggat atau deadline. Motivasi seseorang yang kerap meningkat
seiring dengan waktu decline, biasa disebut dengan hyperbolic discounting. Nah, fenomena selanjutnya adalah kesulitan menangani emosi negatif. Orang yang suka menunda-nunda biasanya memilih untuk melakukan lebih banyak pekerjaan di kemudian hari daripada lebih sedikit pekerjaan yang sekarang. Nah, fenomena selanjutnya itu adalah you're not kind to future you. Hanya adalah ide tidak realistis tentang waktu. Terdapat kelemahan pada otak kita, yaitu dalam memperkirakan waktu. Seperti contoh, di saat kita menggunakan teknologi Google Maps atau GPS. Kita, andaikan kata, ingin pergi ke kampus dari kos. Kita menggunakan teknologi tersebut, kita akan mendapatkan estimasi waktu dan juga jarak. Bahkan juga jika terdapat kejadian seperti musibah atau lain-lain. Itu akan ditampilkan perkiraan estimasi waktu mungkin sekitar 5 menit. Akan tetapi, kita sebagai manusia kurang memikirkan waktu untuk mempersiapkan seperti mengeluarkan motor, atau mungkin nanti mengunci pagar dan lain-lain. Itu tentunya akan memakan waktu. Disitulah kita tidak realistis dalam memperkirakan waktu. Dan selanjutnya adalah waiting for the perfect time. Ketika kita melebih-lebihkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk pekerjaan atau tugas, kerap kita menunda hingga waktu yang tepat. Akan tetapi, kita tidak tahu pasti kapan waktu yang tepat itu akan tiba. Atau bahkan, apa sih waktu yang tepat itu? Alih-alih waktu yang tepat yang datang, malahan waktu tenggat atau deadline yang tiba. Kemudian, bagaimana sih kita untuk mengatasi menunda-nunda atau procrastinating? Nah, yang pertama, kita dapat pahami akar permasalahan. Kita dapat memahami apa yang menyebabkan kita menunda-nunda. Apakah karena kita malas? Apakah kita perfeksionis? Ataukah kita cemas? Ataukah masih ada pekerjaan yang harus kita lakukan yang lebih urgent atau yang lebih penting untuk dilakukan terlebih dahulu? Nah, setelah mengetahui akar permasalahannya, kamu bisa mendapatkan solusi yang tepat. Untuk mengatasi yang kedua, itu adalah buat target yang jelas dan terukur. Ketika kamu memiliki target yang jelas dan terukur, kamu akan lebih termotivasi untuk menyelesaikan tugas. Bagi tugas besar menjadi tugas yang kecil-kecil, sehingga kamu dapat menyelesaikan nyicil, sehingga tidak dalam satu waktu menyelesaikan dalam langsung selesai. Gitu. Yang selanjutnya adalah hindari gangguan. Matikan notifikasi HP kamu, tutup tab media sosial kamu, dan cari tempat yang tenang untuk melakukan pekerjaan. Hindari mengerjakan pekerjaan dalam tempat yang ramai atau penuh distraksi yang dapat menghancurkan fokus kamu. Nah, selanjutnya, kamu dapat menggunakan teknik Pomodoro. Teknik yang sudah banyak digunakan oleh orang-orang, yaitu adalah metode manajemen waktu yang membagi waktu kerja menjadi interval 25 menit untuk mengerjakan dan 5 menit untuk istirahat. Teknik ini dapat membantu kamu untuk tetap fokus dan menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya adalah berikan self-reward. Setelah menyelesaikan tugas, berikanlah hadiah untuk diri kamu sendiri sebagai bentuk apresiasi. Nah, hal ini dapat membantu kamu untuk lebih termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah cari dukungan. Carilah teman, partner, atau pasangan yang dapat membantu kamu untuk tetap fokus dan menyelesaikan tugasnya. Menunda-nunda atau procrastination bukan berarti kamu itu lemah atau kamu tidak mampu. Kamu hanya perlu sedikit dukungan dan strategi untuk mengatasinya. Ingatlah, menunda-nunda hanya akan mendapatkan stres dan kecemasan. Lebih baik selesaikan tugasmu sekarang daripada menunda-nunda dan menambahkan beban pikiran kamu. Kalian harus tahu apa yang sebenarnya kalian butuhkan. Segala sesuatu yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, pasti akan memberikan satu hal positif, sekecil apapun itu, yang dapat digunakan untuk sebuah pelajaran. Akhirnya bisa bikin kita jauh lebih berkembang. Sekian dari saya, terima kasih.